Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahmawati dengan NIM 18920410448 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas C, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Untuk itu, di sini saya akan membahas suatu perencanaan strategi suatu perusahaan terbesar di Indonesia. Nah, kita akan membahas mengenai analisa manajemen dan perencanaan strategi PT Kalbe Farma Tbk. Nah, langsung saja yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Kalbe Farma Tbk merupakan perusahaan internasional yang memproduksi farmasi, suplemen, nutrisi, dan layanan kesehatan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia, yang didirikan pada tanggal 10 September 1966, memiliki 4 divisi utama yaitu obat resep, produk kesehatan, nutrisi, dan distribusi kemasan. Adapun visi Kalbe Farma ini yaitu menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima. Dan adapun misi Kalbe Farma ini yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Kedua yaitu etika bisnis Kalbe Farma. Kalbe Farma memiliki 5 ciri nilai-nilai perusahaan yaitu Pancasradha. Nilai-nilai perusahaan Pancasradha yaitu: pertama, saling percaya adalah perekat di antara kami. Kedua, kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami. Ketiga yaitu inovasi adalah kunci keberhasilan kami. Keempat yaitu bertekad untuk menjadi yang terbaik. Dan yang kelima yaitu saling keterkaitan adalah panduan hidup. Nah, Kalbe Farma sendiri memiliki kode etik perusahaan, yaitu pertama yaitu etika perusahaan terhadap karyawan, yaitu praktek ketenagakerjaan yang adil diwujudkan dalam pemberian kesempatan yang sama. Dan kebijakan ini dilaksanakan dalam praktek perekrutan, promosi, pengembangan kompetensi, penugasan, serta pemberian kompensasi dan tunjangan perseroan. Dan kebebasan berserikat dihargai, dan perseroan bekerja sama dengan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. Nah, adapun etika karyawan terhadap perusahaan sendiri yaitu politik kantor yang masih kental di kalangan atasan, dan hubungan sosial antar karyawan, serta kejujuran karyawan ditingkatkan. Nah, selanjutnya itu formulasi strategi. Formulasi strategi yang pertama yaitu audit lingkungan eksternal. Kalbe Farma dari segi lingkungan makro memiliki peluang dan ancaman yang imbang, baik dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Nah, Kalbe Farma dari segi lingkungan industri dengan menganalisa lingkungan model 5 Fortress Porter bahwa Kalbe Farma untuk melihat integritas persaingan yang ada dalam industri farmasi. Nah, Kalbe Farma dari segi lingkungan operasional menggunakan metode analisa komparatif profil matriks bahwa dapat disimpulkan Kalbe Farma memiliki keunggulan kompetitif yang terbaik dibanding pesaingnya. Dan formulasi strategi yang kedua yaitu audit lingkungan internalnya. Dari analisis value klien Kalbe Farma dapat disimpulkan bahwa Kalbe Farma selalu melakukan aktivitas sesuai industri farmasi. Dalam value klien industri farmasi, Kalbe Farma selalu mencari peluang di setiap aktivitasnya. Karena itu, Kalbe Farma menjadi market leader di industri farmasi. Nah, dengan menggunakan metode value RAR, immediate dan sustained,
bertujuan untuk melihat perbandingan komparatif mengenai kekuatan dan kelemahan internal perusahaan Kalbe yang dilihat dari 3 sumber daya, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi, bahwa Kalbe Farma memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitifnya. Nah, formulasi strategi yang ketiga yaitu menetapkan tujuan jangka panjang. Nah, adapun tujuan jangka panjang Kalbe Farma sendiri yaitu laporan Dewan Komisaris dalam laporan tahunan 2015 mengungkapkan strategi objektif perusahaan yaitu pertama, melanjutkan pembangunan pabrik baru untuk produk-produk biofarmasi. Kedua, Kalbe terus memperluas jaringan distribusinya agar dapat menjangkau area-area pasar baru serta meningkatkan ketersediaan produk di seluruh Nusantara. Ketiga, senantiasa berupaya mengidentifikasi dan mengembangkan para pemimpin masa depan Kalbe. Dan keempat yaitu melakukan investasi yang berarti dalam membangun budaya perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila Kalbe yang senantiasa mengedepankan pelaksanaan standar etika profesional. Nah, adapun analisis tujuan jangka panjangnya yaitu hasil evaluasi normatif strategi objektif menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan pada industri farmasi telah mengikuti 2-3 dari 5 dimensi normatif strategik objektif, yaitu spesifik, attainable, dan realistik, yang artinya telah menetapkan 60% karakteristik normatif strategi objektif yang ada. Nah, formulasi strategi yang keempat yaitu menciptakan, mengevaluasi, dan memilih strategi. Hasil evaluasi untuk strategi Kalbe Farma yaitu integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan diversifikasi. Nah, adapun pemilihan strateginya yaitu dengan melakukan 3 tahap perumusan strategi, bahwa Kalbe Farma menghasilkan strategi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjangnya, yaitu bahwa prioritas pertama strategi yang akan dilaksanakan Kalbe Farma adalah memperkenalkan produk inovasi makanan dan minuman kesehatan yang berkualitas ekspor yang belum dimiliki oleh produsen lain. Nah, adapun implementasi strategi itu isu-isu manajemen ya, seperti operasi, sumber daya manusia, finance, R&D, SIM, dan pemasarannya. Yang pertama yaitu strategi korporat. Kalbe dapat menerapkan strategi integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan diversifikasi. Kedua yaitu strategi bisnis unit. Di setiap unit bisnis Kalbe Farma pada produknya menerapkan strategi kepemimpinan biaya dengan tipe nilai terbaik, fokus nilai terbaik, diferensiasi, dan fokus biaya rendah. Namun yang banyak dilakukan Kalbe Farma yaitu kepemimpinan biaya dengan nilai terbaik. Nah, yang ketiga yaitu operasional. Sudah sesuai dengan standar untuk menerapkan strateginya dari segi operasional karena Kalbe telah memenuhi ISO untuk menghasilkan produk yang berkualitas dalam pengawasan kualitasnya sudah sangat baik. Yang keempat yaitu sumber daya manusia. Dalam memutuskan pemilihan dan pemanfaatan tenaga kerja Kalbe sudah mampu menerapkannya dengan strategi yang terbaik dengan sesuai value klien Kalbe Farma yang selalu mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas. Nah, yang kelima yaitu melakukan dalam penekanan biaya. Kalbe dan masih menerapkan harga yang terbaik sesuai dengan SBU Kalbe Farma dengan kepemimpinan biaya-biaya terbaik. Keenam yaitu finance. Untuk melakukan strategi yang dipilih dari segi finansial, Kalbe mampu untuk mengidentifikasi tindakan keuangan yang terbaik.
Strategi segi finansial ini sangat kuat untuk Kalbe karena Kalbe memiliki keunggulan biaya modal dari para investor yang sudah terpercaya dengan Kalbe Farma. Ketujuh yaitu SEM. Kalbe Farma mampu memanfaatkan teknologi informasi karena dari tahun ke tahun Kalbe Farma selalu memberdayakan teknologi untuk meningkatkan sistem informasi. Kalbe memiliki aplikasi Oracle Hyperation untuk menyempurnakan proses budgeting, analisa, dan konsolidasi keuangan. Dan yang terakhir yaitu R&D. Kalbe selalu melakukan inovasi, strategi R&D. Kalbe selalu menjadi pemimpin teknologi. Nah, selanjutnya yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja. Berdasarkan perubahan pada lingkungan internal dan eksternal, Kalbe dapat mengambil tindakan korektif seperti pengalokasian sumber daya secara berbeda dan peningkatan modal dengan saham atau pinjaman untuk mengeluarkan produk inovasi, makanan dan minuman kesehatan yang berkualitas ekspor yang belum dimiliki oleh produsen lain dengan cara joint venture bersama perusahaan Blackmores yang merupakan perusahaan besar di Australia. Nah, adapun ini ada ekspansi pasar atau rencana strategi Kalbe Farma sendiri. Nah, ada di sini ada 3 negara sasaran. Yang pertama yaitu Thailand. Adapun peluang di negara ini yaitu masih kekurangan obat-obatan untuk batuk dan demam dan nilai mata uang rupiah yang terdepresiasi. Tetapi ada peluang, adapun ancamannya yaitu meningkatnya pesaing bisnis farmasi. Nah, adapun rencana strategi yang dipersiapkan yaitu pertama strategi internasional, yaitu Kalbe Farma berencana membangun pabrik obat patungan atau joint venture di Thailand guna memperkuat penetrasi pasar di Asia Tenggara dan akselerasi pertumbuhan ekspor obat ke Thailand. Diharapkan Kalbe Farma bisa dijaga dengan adanya pabrik baru. Dan produk yang Kalbe ekspor adalah obat resep. Dan adapun strategi posturingnya yaitu Tank Global dan Ace Lokal. Dan strategi bisnisnya yaitu fokus nilai terbaik. Nah, adapun begitupun dengan negara sasarannya yang kedua yaitu Vietnam dan Myanmar, sama-sama mempunyai peluang dan ancaman masing-masing serta persiapan rencana strateginya ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat corporate social responsibility-nya yaitu kegiatan CCR-nya, area CCR-nya, alasan CCR-nya dan bidang CCR-nya serta sikap CCR perusahaannya ya. Nah, sekian pembahasan materi saya yaitu mengenai perencanaan strategi dari PT Kalbe Farma Tbk. Nah, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pembelajaran kita di masa yang akan datang tentunya. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena sesungguhnya segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kesalahan berasal dari diri manusia itu sendiri. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.